Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah wa ba'du. Para pemirsa sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah dengan kudrah dan iradahnya. Allah berikan kesempatan waktu, kesempatan umur kepada kita semuanya, sehingga sampai detik ini kita masih beraktivitas dalam hidup dan kehidupan kita. Kita mohon kepada Allah ketika Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesempatan waktu, kesempatan umur, semoga kualitas diri kita sebagai seorang aktivis pengajar Al-Quran semakin hari semakin meningkat menjadi lebih baik. Sahabat Quran, dimanapun berada, dalam kesempatan ini kita akan mengikuti kajian bersama guru kita, yaitu Ustadz Dr. Andes Mangun Budianto MSI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Ustadz ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagi para pendakwah, ini akan jadi ilmu tersendiri bagi kita, karena yang kita bahas ini adalah profil Ustadz ideal. Ini etika dalam pendidikan Islam. Ini adalah sesuatu yang luar biasa tentunya, dan kita akan dengarkan kaji kita ini dari guru kita. Tafadhal Ustaz. Jadi Ustadz itu memang perintah Rasulullah ya. Lebih dulu justru diperintah menjadi Ustadz, tidak menjadi murid. Oh, baru terkejut ya. Umumnya kan kita punya pendapat jadi murid dulu baru jadi ustadz ya. Ternyata perintah Rasul itu kita jadi ustadz. Ya. Itu dalam hadis disebutkan kun aliman. Jadilah kamu guru. Aw muta'alliman. Atau jadi murid gitu ya. Aw mustami'an, atau orang yang mendengarkan. Ya. Aw muhibban, atau orang yang mencintai ilmu, ya kan. Wala takun khomisan, jangan menjadi orang yang kelima. Artinya ustadz tidak, murid tidak, mendengarkan aja tidak, mencintai aja tidak, ya kan. Bukti mencintai itu tentu saja ya memberikan sport, dana, ya kan. Dan cinta itu kan perlu ada pengorbanan, kan, ada bukti kan. Betul, betul. Dan jangan menjadi yang kelima, begitu itu maksudnya. Artinya kita diperintah menjadi guru. Nah, dari itulah dalam Islam itu proses ajar mengajar itu terus terjadi. Bagi siapa yang sudah dapat ilmu harus disabarkan kepada yang lain, ya. Balighu anni walau ayah, kata Nabi ya. Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Di samping itu juga dia harus mencari ayat-ayat yang lain, ya kan? Ya, jadi nanti akan terjadi proses ajar mengajar. Kita itu ya sekaligus menjadi murid, sekaligus juga menjadi guru. Nah, Masya Allah. gitu ya. Baik Ustaz. Terus untungnya apa Ustaz? Selain kita melaksanakan perintah Rasul, kalau itu tadi perintah Rasul menjadi ustadz itu, kemudian untungnya apa bagi kita sebagai seorang ustadz atau penggerak pendakwah Al-Quran gitu? Iya, ternyata Islam sangat memuliakan peran ustadz itu. Ya, misalnya kalau kita baca ada hadis ya, riwayat At-Tirmidzi itu, Rasulullah mengatakan innallaha subhanahu wa malaikatahu. Jadi Allah, ya, tentu saja yang memberikan rahmat ya, para malaikat, sampai-sampai tadi saya katakan semut di lubangnya, ikan di dasar laut, la yusholluna ala muallimin nasil khair. Gitu. Subhanallah. Mengucapkan rahmat buat orang-orang yang mengajarkan kebaikan di tengah-tengah manusia. Lalu kalau kita kaitkan dengan pendidikan Al-Quran, ada hadis Nabi yang sangat populer ya, riwayat Al-Bukhari. Ya.
Rasulullah mengatakan, ini populer ya di kalangan ustadz TPA ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi kalau kita baru belajar Al-Qur'an aja itu nilainya baru 50 ya. Katakanlah 2 hal itu 100 begitu. Tapi kalau sekaligus mengajar, sekaligus juga belajar, nah nilai kita jadi 100. Masya Allah. Ya. Ternyata standar nilai ya, standar nilai baiknya seseorang itu apabila orang itu belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau dia itu tidak belajar Al-Quran, tidak mengajarkan Al-Quran, kalau belajar saja dapat 50. Baru separuh ya. Baru separuh. Kalau mengajar berarti sudah dua-duanya, karena juga pasti kemudian tadi sambil saling berproses gitu saja. Iya, sambil berproses. Ya. Ini kadang-kadang masalahnya mengajarkan Al-Quran itu dianggap ya itu aktivitas yang di dalam Islam itu jelas sebaik-baik kamu. Berarti itu tata nilai untuk kelas manusia yang baik itu adalah kalau dia ada pada kehidupannya dua ini ada. Iya. Tapi kemudian seringkali dalam kehidupan kita itu ngajar Quran itu tidak bonafit. Ngaji itu kurang bonafit. Gimana itu, Ustaz? Iya. Ya kadang-kadang banyak yang seperti itu. Ya kan. Ya, karena biasanya kan penilaiannya penilaian dari segi materi ya. Ya, dari segi materi, lalu ustadz itu yang ngajar Al-Quran itu dianggap kurang menjanjikan ya. Tapi sebenarnya Allah menjamin kan. Ya. Misalnya dalam surat Al-Dzikr ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Ya, sangat menarik ini. Mengapa Allah di situ menggunakan kata nahnu? Padahal kan Allah itu mufrad kan. Mestinya kan menggunakan kata ana ya. Iya. Tapi Allah menggunakan kata nahnu. Itu gimana itu, Ustaz? Ya. Itu kalau kita baca dalam tafsirnya itu, kalau Allah menggunakan kata nahnu, itu berarti Allah akan melibatkan hamba-hambanya yang terpilih untuk ikut menjaga dan memelihara Al-Quran. Masya Allah. Orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkannya itu berarti dia telah terpilih oleh Allah ya, untuk berada di barisan Allah, begitu kan? Ya. Tentu Allah akan menjamin ya, kehidupan dia. Masya Allah. Tapi kita harus yakin betul. Saya yakin betul gitu. Begitu, Ustaz ya. Iya. Ya, seringkali memang yang tadi saya tanyakan itu sampai kemudian orang mau ngambil menantu pun juga kadang kerjanya di mana. Iya. Itu yang calon menantu itu mau jawab pun juga setengah hati, gitu, nggak yakin gitu ya. Yakin. Cuman ngajar ngaji, mau nyebut ngajar ngaji saja pakai cuman gitu ya. Oh ngajar ngaji, yang mau ambil menantu juga lebih mikir lagi, anak saya mau dikasih makan apa gitu. Iya. Tapi ternyata di situ Allah sudah menjaminnya. Masya Allah ya, itu ini. Nahnu, nahnu itu. Amal yang paling bagus itu kan amal yang punya dampak mutaati. Mutaati itu maksudnya berantai. Misalnya orang yang sholat, pahalanya saat itu ya, itu ya itu aja gitulah. Tapi kalau misalnya kita mengajar Al-Quran, kemudian orang yang kita ajar itu mengamalkan, gitu, Allah akan memberi pahala kepada orang yang mengajar tadi. Man dalla ala khairin falahu ajrun mislu ajri fa'ilihi. Gitu? Barang siapa yang menunjukkan jalan kebajikan, orang itu akan mendapatkan pahala ya, ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikutinya, yang mengamalkannya. Jadi kalau katakanlah waktu saya hidup ini bisa mengajar kepada 1000 orang, ya, kemudian masing-masing 1000 orang itu punya pasangan, punya istri atau punya suami, dan mereka saling ajar mengajar, berarti sudah jadi 2000 pahalanya kan. Subhanallah.
Kalau punya anak, ya, anaknya 10-10 misalnya, ya biar mudah menghitung ya. Ya. Kan sudah 10.000 anak, ya kan? Subhanallah, itu Berarti jadi sudah pahalanya pahala sudah yang jadi berantai 12.000 ya. kan? Ditambah dari saya satu kan, 12.000 satu. Nah, nanti kalau anaknya itu punya pasangan, udah 10.000 tambah 10.000 lagi kan? Punya cucu, cucunya 10-10, sudah berapa itu. Nah, itulah yang saya maksud, orang yang belajar dan mengajar Al-Quran itu, dan juga kebaikan-kebaikan yang lain, itu amalnya mutaaddi. Subhanallah, luar biasa Ustadz. Ini catatan saya ada dua Ustadz. Yang pertama, jadi Ustadz itu untungnya banyak banget gitu ya. Penjagaan Allah sedemikian rupa, kemudian didudukkan sebagai orang yang manusia yang terbaik di hadapan Allah, dan juga Allah akan mengumumkan kepada makhluk-makhluknya sehingga makhluknya pun juga akan memberikan mendoakannya, bahkan semut yang ada di lubangnya pun juga mendoakan kepada orang itu. Ini luar biasa Ustaz. Kemudian sebagai seorang ustadz itu harus memiliki karakter seperti apa Ustaz? Profilnya itu, kalau kita harus menjadi seorang guru ideal itu mesti seperti apa itu? Iya. Jadi ustadz itu memang mulia, pahalanya luar biasa. Ya, tentu harus diimbangi ya kan, dengan ciri-ciri atau karakter yang menunjukkan kita sebagai ustadz. Nah, saya mencatat ada paling tidak itu ada 15 karakter. Ada 15 Ustaz ya, Masya Allah. Nanti bisa ditambah. Iya. Yang pertama itu, seorang ustadz itu harus punya jiwa yang robbani. Ya, robbani itu prinsipnya adalah dari Allah, untuk Allah, kembali ke Allah. Nah, jadi yang kita ajarkan itu ya ilmunya Allah, kemudian kita mengajar itu ya karena Allah, ya kan. Lalu yang kita harapkan itu juga dari Allah. Masya Allah. Itu robbani. Ya. Kunu robbani, ya. Jadilah kami itu orang-orang yang robbani. Itu saja yang pertama. Itu mesti harus ada pada jiwa para ustadz. Memang kalau ada yang tanya apakah Bapak sudah seperti itu, gitu, ya kita berusaha bersama. Ya kan. Ya. Sebab kalau harus menunggu, gitu, saya jadi robbani dulu baru mengajar, ya nanti tidak ada orang yang berani mengajar kan. Ya, jadi orang itu ya mengajar sambil menata diri juga. Nah, itulah robbani. Ya. Baik Ustaz, itu yang pertama. Yang kedua apa Ustaz? Yang kedua itu ikhlas. Ini kan sebenarnya ikhlas itu turunan dari robbani tadi. Robbani ya. Ya, ikhlas. Ya, itu ada ikrar kita setiap sholat ya. Inna sholati wa nusuki, ya kan? Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, ya toh, sesungguhnya ibadah sholatku, wa nusuki, saya senangnya menerjemahkan ibadah perjuanganku, ya kan. Walaupun ada yang mengatakan ibadah hajiku ya, tapi kalau saya lebih senang mengatakan wa nusuki itu ibadah perjuanganku. Wa mahyaya wa mamati, jalan hidupku, wa mamati, jalan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Tuhan penguasa alam. Wah, itu perlu dimiliki juga ya, niat yang ikhlas, semata-mata mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kalimat itu kita baca di dalam setiap sholat kita, sebenarnya itu dalam rangka mengawal hati kita agar senantiasa memiliki turunan dari Robbaniyun tadi, memiliki jiwa yang ikhlas. Yang ikhlas itu setiap yang dilakukan semuanya adalah lillah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini kemudian yang kedua Ustaz. Ya.
Itu yang ketiga ya, yang ketiga ya. Yang ketiga tadi yang pertama kan Robbani ya. Yang kedua ikhlas ya. Kemudian juga ini yang ketiga itu adalah tawadhu. Punya jiwa rendah hati. Bukan rendah diri ya. Kalau rendah diri itu minder ya. Ya rendah hati artinya jangan sombong. Kalau di dalam Al-Quran surat Yusuf itu dikatakan wa fawqa kulli dzi ilmin alim ya. Di atas orang yang berilmu itu ada yang lebih punya yang berilmu lagi. Ya kan? Itu mesti disadari itu. Ya, kadang-kadang seseorang itu kan punya kelebihan tapi juga sekaligus punya kelemahan. Ya. Katakanlah mungkin ya saya sering berkelakar ya. Orang Amerika bisa membuat bom atom, suruh buat kacang atom belum tentu bisa kan. Ya. Iya, betul. Ya, sehingga ya, maka kita harus tawadhu. Kalau menyampaikan ilmu itu kepada orang lain itu ya harus biasanya gitu harus kita akhiri dengan wallahu a'lam bissawab. Allah yang lebih tahu terhadap kebenaran. Guru kita dulu kalau ngaji juga gitu Ustaz ya. Selesai ngajar santri-santrinya begitu kalimat ujungnya untuk menasehati dirinya dan juga semuanya tentunya wallahu a'lam bissawab itu subhanallah ya. Iya. Sebenarnya untuk mengkondisikan hati agar tetap tawadhu. Memang ini Ustaz amradud da'i. Penyakit seorang dai, penyakit seorang ustadz itu adalah merasa pinter kalau dikasih tahu itu kadang susah, lebih susah kadang-kadang gitu. Tidak mau menerima pendapat orang lain. Betul. Iya. Bahkan kalau ada orang lain yang berbeda pendapat kita jadi agak marah begitu ya. Iya. Ya, itu mestinya harus terbuka gitu ya. Sombong gitu karena tawaduknya menjadi hilang gitu. Di surat Al-Isra itu ya, ayat 85 ya. Itu Allah telah menegaskan wa ma utitum minal ilmi illa qalila ya kan? Tidaklah kamu diberi ilmu itu kecuali sedikit. Nah, ini kan maka sebagai ustadz harus di samping ya harus tawadhu tadi maksudnya nanti harus terus-menerus belajar kan. Ya, jangan sampai berhenti tidak belajar. Baik Ustaz, kita sudah melangkah yang ketiga Ustaz ya. Tentang karakter atau profil guru ideal. Kemudian yang keempat nih Ustaz. Yang keempat itu khosyah, takut semata-mata karena Allah. Ya, itu khosyah. Allah telah memberi nasihat ya kepada kita bersama surat Al-Maidah ayat 44 itu fala takhshawun nasa wakhshawni. Janganlah kamu takut kepada sesama manusia, yang takutlah itu kepadaku, kata Allah. Jadi puncak ketakutan kita itu Allah. Ya. Dan Allah selalu memperhatikan dan melihat semua perilaku kita. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari penglihatan Allah. Ada seorang santri tanya kepada seorang ustadz ya, Pak Ustadz, bolehkah saya maksiat? Saya ingin maksiat. Boleh enggak? Ustadz jawabannya apa? Oh boleh, mau maksiat silakan. Mau jungkir balik di dunia ini silakan. Mau zina mau apa silakan, asal satu aja syaratnya. Syaratnya apa Pak Ustadz? Syaratnya jangan sampai dilihat Allah. Iya kan? Singkat jawabannya, jangan sampai dilihat Allah. Nah, maka kalau sudah seperti itu nggak mungkin kan? Gimana reaksi murid tadi gimana itu Ustaz? Ya, artinya diam dan terpektur dia, ya kan? Gimana mungkin Allah tidak melihat? Allah tidak akan melihat. Ya. Bahkan ditambah lagi itu. Boleh kamu asal tidak dilihat Allah, asal tidak dilakukan di buminya Allah, asal kamu sudah tidak makan rezekinya Allah. Tambah lengkap lagi. Tambah lengkap aja. Maka khosyah itu menjadi apa ya, bekal semua ustadz harus mempunyai itu ya. Maka
kalau kita baca surat Al-Fatir ya, surat Fatir ya, ayat 28 itu Allah tegaskan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya kan? Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu dari hamba-hambanya itu adalah para ulama. Para ulama itu maksudnya para ustadz, ya, para kiai, itu. Jadi tanda orang itu berilmu itu kalau dia sudah ada sifat khosyah pada dirinya. Ya, begitu itu tadi. Ya. Maka salah satu pesan ya, Imam Syafi'i ya, saat Imam Syafi'i kan bertanya kepada gurunya Imam Syafi'i itu namanya Waqi' ya. Ya. Itu dalam syair yang ada dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu disampaikan di sana, syakautu ila Waqi' su'a hifdzi. Ya. Aku mengadu kepada guruku Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guruku tadi memberi petunjuk kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Wa akhbaroni bi annal ilma nurun, dan dia memberi kabar padaku bahwa ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yu'ta li'asi. Dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang berlaku maksiat. Karena memang akan berdampak banyak sekali Ustaz ya. Ya. Berdampak terhadap hilangnya ilmu, terhadap keberkahan, terhadap itu memang ini harus dimiliki oleh seorang aktivis, pengajar, pendakwah, penggerak Al-Quran, bahwa rasa senantiasa dilihat oleh Allah itu harus senantiasa ada pada seorang aktivis. Kemudian yang kelima ini Ustaz. Iya. Yang kelima itu harus punya jiwa zuhud. Ya. Insya Allah. Zuhud itu artinya tidak materialistis. Ya, biasanya ustadz juga mendapatkan bisaroh ya. Ya, semacam honor begitu. Honor buat ustadz bukan tujuan. Ya kan? Dan kalau dia mendapatkan honor pun akan digunakan untuk semaksimal mungkin menunjang pembelajarannya dia. Ya kan? Tentu saja boleh aja menerima. Ya. Yang ideal memang ustadz itu harus kaya, ya, tidak menerima honor, ya, ideal tapi itu. Idealnya. Ya, idealnya begitu. Tetapi kan sulit juga. Memang betul Ustaz. Ini kalau kita lihat memang karena ada istilah ustadz. Kalau saya menyebutkan ada ustadz kondang, ada ustadz kondangan. Oh gitu ya. Gitu ya. Kalau ustadz kondang itu dimanapun diundang, atau bahkan tidak diundang, dia akan mengajarkan ilmunya, di lingkungannya dia akan menjadwalkan dirinya tanpa harus ada surat proposal atau surat masuk untuk meminta untuk mengajar di satu tempat, tetapi dia sudah menjadwalkan dirinya untuk menyebarkan ilmunya dimanapun saja. Iya. Bahkan kalaulah harus sampai masuk ke pelosok-pelosok negeri, ketika harus nyampe di sana, menyebarkan ilmunya sampai di sana, dia tidak akan berpikir saya nanti pulang dapat apa, tetapi terus lakukan. Cuman yang kedua nih Ustadz kondangan ini kalau tidak diundang dia nggak ngaji. Itu ya. Kalau tambahannya tadi kalau selerinya itu nggak cocok, istilahnya wanipiro gitu. Itunya itu yang kemudian menghalangi dia untuk menyebarkan ilmunya, sehingga semuanya itu diukur dengan nilai uang itu. Makanya subhanallah luar biasa ini yang kelima itu. Saya pikir perlu ustadz itu punya pekerjaan yang dia mendapatkan hasil ya. Saya berharap ustadz-ustadz TPA itu, ya ustadz TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran itu juga punya penghasilan. Apakah itu ya sekarang ini sedang dikembangkan ya di Jogja ini sedang populer ya budidaya lele ya. Jadi prinsipnya seorang ustadz itu ekonominya harus berdaya gitu saja. Ya, sektornya apa saja ini harus memiliki agar memang bisa menopang dalam kehidupannya, sehingga ustadznya itu tidak dijadikan profesi dalam tanda kutip nih, profesi dalam konteks mendapatkan makan dari situ gitu ya. Tapi sebagai masyarakat atau katakanlah wali santri ya,
juga harus berpikir bagaimana supaya ustadznya itu bisa mencurah, ya kan? Nah, jadi ada timbal balik ini. Betul. Ya, sebagai ustadz itu bagaimana agar dia bisa menghidupi dirinya sendiri, nah, tapi juga dari wali santri, wali murid juga perlu memikirkan, ya kan? Nah, gitu. Kenapa? Karena memang ustadz itu kan ya juga perlu buku, harus beli, dibaca biar tambah ilmunya, kemudian perlu bensin untuk jalan gitu ya. Kenapa itu kenapa wali murid atau yang ngundang ngaji lah gitu harus menyiapkan sesuatu ya. Itu memang ya imbal balik begitu Ustaz ya. Okay. Maka perlu sekali itu ya ada pos persatuan orang tua santri, ya kan? Itu memikirkan gimana supaya ustadz-ustadznya ini bisa hidup layak, ya kan? Hidup layak. Walaupun ustadz tidak mengharap, ya kan? Tetapi ya tadi wali santri ini perlu memikirkan. Bahkan tidak hanya wali santri ya, mestinya pemerintah juga kan? Iya. Karena kan ustadz-ustadz itu kan membantu pemerintah pada hakikatnya juga. Begitu Ustaz ya? Iya kan? Iya. Coba gimana Ustaz? Coba lebih jelaskan tentang itu Ustaz. Menarik sekali ini. Iya. Sebab kan supaya anak-anak itu nanti bisa menjadi generasi penerus yang bagus, itu tidak hanya kewajiban orang tuanya, tidak hanya kewajiban masyarakatnya, tapi juga pemerintah. Ya. Maka kalau pemerintah tidak memberikan bantuan gitu, ya, sekarang dibalik jadinya, ustadz membantu pemerintah, ya kan? Iya, pemerintah katakanlah harus memberikan gaji atau honor, ya katakanlah 1 juta per bulan, ya, misalnya. Ya, lalu di Indonesia ini kan, ya catatan di Kementerian Agama ada sekitar 700.000 ustadz. 700.000 ustadz. Ya, Taman Pendidikan Al-Quran itu. Ya, dengan jumlah santrinya ada 8 juta itu. Ya, itu kalau misalnya per bulan pemerintah harus menggaji 1 juta, itu kan harus disediakan dana 700.000 kali 1 juta. 700 juta kan? 700 juta ya. 1 bulan. 1 bulan. Kalau 1 tahun, ya kali kan 12 saja. Itu berapa triliun kan jadinya. Ya. Nah, karena pemerintah tidak menggaji para ustadz-ustadz TPQ ini, nah sekarang dibalik bahasanya. Berarti ustadz yang bantu pemerintah sekian triliun. Wah, per tahun. Per tahun. Sumbangannya besar. Nah, dari itulah para ustadz-ustadz ini andilnya luar biasa. Subhanallah. Ya. Jadi, andaikan tidak bisa memberikan bantuan berupa material, ya kan? Ya paling tidak penghargaan. Penghargaan kan tidak mesti materi ya. Ya. Penghargaan bahwa ustadz itu dihargailah perannya itu. Ya, diberikan kelonggaran, ruang yang memang untuk beraktivitas lebih jauh. Iya. Gitu. Baik Ustaz, ini semakin menarik saja ini. Untuk yang ke-6 berikutnya Ustaz ya. Saya ingin nambahkan tentang zuhud dulu tadi. Baik, silakan. Zuhud itu bukan orang yang meninggalkan dunia. Kan kadang-kadang dianggap zuhud itu meninggalkan dunia dan harta. Ya. Zuhud itu kata Ahmad Muhammad itu ya, adalah kamu tempatkan dunia di tanganmu, tidak di hatimu. Kan gitu ya. Insyaallah. Ya, gitu. Maka pesan Imam Abu Hanifah ya, kepada para murid-muridnya, beliau berpesan, adzimu a'ma imakum, ya, besarkanlah lingkaran sorbanmu, wa wasi'u akmamakum, dan luaskanlah lengan bajumu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya tampil berwibawa, ya kan? Kita lihat misalnya kalau guru-guru besar itu kan seperti itu ya. Kepalanya pakai toga, ya kan? Biar apa? Biar gezaknya tumbuh, ya. Pakai baju kebesaran juga, itu ya, sehingga orang melihat jadi apa ya? Jadi hormat. Nah, begitu ya.
Ya, jadi ustadz juga saya kira seperti itu ya. Ojo sampai ngelutuk gitu. Jadi ngelutuk ya. Ada hadis riwayat Al-Hakim itu juga menarik sekali. Ya, ini bagus untuk para ustadz renungkan ya. Ahsinu libasakum. Ya. Baguskanlah pakaianmu. Wa aslihu rihalakum. Dan patutkanlah kendaraanmu. Itu. Hatta takunu syammatan finnas. Sehingga kamu menjadi ibarat tahi lalat di tengah-tengah manusia. Ya kan? Tahi lalat itu kan kecil tapi menambah daya tarik. Ya kan, sederhana tapi menambah daya tarik. Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya tadi yang ketujuh, Ustaz. Yang ketujuh ya, harus sabar dan tabah hati. Ya. Jadi ustadz ini harus sabar dan tabah hati. Iya kan? Ya. Itu di dalam ayat Al-Quran banyak sekali ya perintah kita untuk bersabar. Ya, wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Ya, bersabarlah kamu, sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Apalagi menghadapi anak-anak ya. Kadang-kadang kita, ya, ini saya kadang-kadang bicara begini tapi menghadapi anak kadang-kadang juga suatu saat itu. Maka kesabaran itu perlu dilatih terus-menerus. Ya. Karena kata puncaknya itu innallaha ma'as-sabirin itu yang harus dipegang ya, Ustaz ya. Kebersamaan Allah dengan orang-orang yang sabar ya. Kalau Allah ingin membersamai dalam kehidupan kita, seberat apapun yang kita lakukan itu, ketika Allah bersama kita, maka kemudian akan menjadi ringan semuanya. Gimana kata kuncinya? Sabar. Subhanallah. Ya. Itu ada nasihat dari Nabi ya. Kalau kamu marah dalam keadaan berdiri, ya, duduklah. Kalau marah dalam keadaan duduk, berbaringlah. Itu tidak mudah Ustaz ternyata ya. Iya, makanya tapi salah satu artiannya. Begitu ya. Dan ada ungkapan juga ya, dari Nabi juga ya, bahwa yang namanya orang kuat itu bukan orang yang bisa membanting sekali banting ya. Tapi orang yang bisa menahan diri saat ia marah. Ya kan? Ya. Man sobaro ghafaro itu ungkapan ya. Ungkapan mahfudhotnya dulu saya sering menghafalkan itu. Ya, man sobaro ghafaro. Siapa yang sabar menang dia. Saya kira menghadapi anak-anak juga perlu ya kesabaran yang tinggi. Seperti saya ya mengajar di perguruan tinggi kemudian diberi mata kuliah ya seperti bahasa Inggris atau psikologi atau apa. Saya nggak mau karena memang bukan pakar saya, bukan bidang saya, nggak paham saya, ya kan? Ya, atau matematika malah saya nggak paham. Nah, yang mengajar anak saya malah matematika karena dia memang kuliah di jurusan matematika, ya, dia mengajar matematika. Saya kalau ada hitung-menghitung tanya kepada anak saya. Ya kan? Karena memang ahlinya dia, memang gitu, ahlinya menguasai dia, bidangnya. walaupun dia anak, mungkin suatu saat nanti walaupun dia cucu saya harus belajar kepada dia. Iya. Ya. Nah, dia menguasai bidang studi. Maka kalau Ustadz TPQ itu ya jelas harus menguasai bacaan Al-Qur'annya, makhorijul hurufnya harus betul, ya kan? Ya. Saya mencatat untuk Ustadz Taman Pendidikan Al-Qur'an itu satu harus fasih baca Al-Quran. Ya, maka pentasihan ini penting sekali. Harus menguasai ilmu tajwid. Ya. Walaupun ilmu tajwid itu kan katanya itu fardu kifayah ya. Ya. Tapi kalau ustadz fardu ain, ya kan? Karena ya memang mengajar gitu. Kalau mengajar itu kan, maka ustadz dari fardu ain. Kalau masyarakat fardu kifayah, ya kan? Ya, nah, ini yang jadi problem kita. Ustadz itu kadang-kadang tidak menulis Arab ini yang jadi masalah juga. Ya kan? Menulis Arab itu banyak yang keliru-keliru. Membuat lam seperti ro, membuat dal seperti ro juga ya kan. Nah, ini perlu berlatih menulis. Nah, nanti lama-lama anak bisa menulis, ustadznya masih belum juga ya. ini yang sering terjadi memang Ustaz. Iya, gitu. Lalu harus hafal materi-materi hafalan TK TPA. Ya. Walaupun itu bisa juga ada kiat ya.
Ya, ayo kamu hafalkan ini, hafal ini. Nanti lama-lama ustadznya ikut hafal sendiri ya. Ya. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita hari ini mendapatkan pencerahan dari guru kita, Dr. Andes Haji Mangun Budianto MSI. Mudah-mudahan ini memberi motivasi untuk kita semuanya terus untuk menjadi ustadz, menjadi dai, menjadi pendakwah dimanapun kita berada, sehingga benar-benar kita tampil sebagai ustadz yang memiliki profil, yang memiliki karakter, sehingga benar-benar warna kehidupan kita sebagai seorang ustadz adalah ustadz sejati. Terima kasih atas perhatiannya dan atas disimaknya ilmu ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. IKI TV, inspirasi insan Rabbani.